Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita belajar, tonton dulu cuplikan yang satu ini. 네, 방탄소년단이 미국 3대 음악상 가운데 하나인 아메리칸 뮤직 어워즈에서 쟁쟁한 스타들을 제치고 3관왕에 올랐습니다. 지난 5월 2개 부문을 수상했던 빌보드 뮤직 어워즈에 이어서 다시 한번 그 위상을 확인했습니다. 김수현 기자입니다. The winner for favorite duo or group pop rock is BTS! 아메리칸 뮤직 어워즈 본상인 팝록 듀오 그룹 부문 올해 수상자는 방탄소년단. 비영어권 가수로는 첫 수상입니다. 방탄소년단은 100만 명 이상의 팬들을 만난 전 세계 스타디움 투어로 올해 투어 부문도 수상했습니다. 아리아나 그란데, 엘튼 존, 에드 시런, 핑크 등 톱스타들과 경쟁한 결과입니다. 방탄소년단은 지난해에 이어 소셜 아티스트 부문도 수상하며 3관왕에 올랐습니다. USA 투데이는 그래미 후보이든 아니든 이미 방탄소년단 음악의 영향력은 전 세계적이라고 보도했습니다. SBS 김수현입니다. Nah, berita tersebut menceritakan tentang boyband Korea Selatan yaitu BTS yang berhasil mendapatkan penghargaan di ajang bergengsi American Music Awards dan mereka menjadi artis Asia pertama yang mendapat penghargaan di ajang bergengsi tersebut. Terus, kaitannya apa dengan materi hari ini? Teman-teman waktu di SM2 pernah belajar tentang perdagangan internasional kan? Di mana perdagangan internasional itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan sumber daya alam, lalu perbedaan kualitas SDM, perbedaan iptek, dan juga perbedaan budaya. Nah, BTS ini melakukan perdagangan internasional di bidang musik, di mana mereka menjual, memproduksi musiknya, dan untuk disebarluaskan ke seluruh masyarakat di dunia. Gitu. Perbedaannya apa antara BTS dan K-pop lainnya? Kenapa dia bisa sampai digandrungi banyak fans atau banyak orang-orang yang mendengarkan lagu mereka? Dalam dunia K-pop sendiri, banyak sekali boyband atau girl band yang sudah terkenal di luar Korea Selatan. Tapi BTS ini adalah satu boyband yang berbeda dari yang lainnya karena mereka punya keunikan sendiri. Disinilah teman-teman kunci dari keberhasilan dalam menjalani kegiatan ekonomi adalah kreativitas. Ada satu konsep bernama ekonomi kreatif di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan itu berdasarkan dengan gagasan atau karya yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini yang dilakukan BTS, di mana mereka membuat musik dan juga menulis lirik lagu itu berdasarkan dengan kehidupan sehari-hari yang sangat relate dengan kehidupan kita. Gitu. Jadi, bagi orang-orang yang mendengarkan pun mereka seperti ada koneksi atau interaksi langsung dengan musiknya itu sendiri. Selain itu, mereka juga menulis lirik lagu tentang satu isu yang sedang banyak terjadi sekarang di masyarakat, yaitu tentang kesehatan mental. Itulah salah satu yang membedakan boyband BTS ini dengan boyband lainnya. Dan mereka sampai terkenal di seluruh dunia hingga memenangkan penghargaan. Nah, di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara. Ekonomi kreatif ini tumbuh dari kekuatan ide yang dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Di Indonesia sendiri, pemerintah membagi industri kreatif menjadi 16 sektor. Ada banyak teman-teman. Kuliner, fashion, terus kerajinan atau kriya, ada juga broadcasting, lalu ada advertising, desain, arsitektur, musik, seni, ada 16. Nah, gunanya apa kita meningkatkan ekonomi kreatif ini? Dengan kuatnya ekonomi kreatif kita, dengan kuatnya kita berkarya, kemungkinan untuk melakukan ekspor lebih besar, dan itu bisa meningkatkan devisa negara. Seperti contohnya, ada beberapa desainer Indonesia yang berhasil memasukkan produknya, produk pakaiannya, itu di department store di Inggris, dan itu sangat diapresiasi oleh presiden kita. Selanjutnya, ada juga kerajinan berupa pahatan dari kayu di Inggris, itu dijual dengan harga yang lumayan tinggi karena mereka melihat itu merupakan seni yang sangat bagus dan juga memiliki nilai jual.
Jadi bisa dilihat sendiri teman-teman, ekonomi kreatif ini menunjukkan adanya potensi yang sangat besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kreativitas menjadi aset yang berharga dalam berkompetisi, agar tidak tergerus atau tidak tertinggal dari perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh negara lain di tengah arus globalisasi. Contohnya seperti BTS tadi, mereka melihat adanya potensi dengan menarik isu terkini yaitu kesehatan mental dan mereka membuat lirik dan juga lagunya yang akhirnya bisa mendapat penghargaan di berbagai belahan dunia. Selain itu, ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia dalam menunjang perekonomian negara mereka, yaitu perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau campur tangan dalam kegiatan impor dan ekspor. Jadi para pelaku ekonomi ini terbebas dari segala hambatan yang mereka temui dalam melakukan perdagangan internasional. Seperti tidak adanya pajak. Nah, adapun organisasi yang menangani tentang perdagangan bebas adalah World Trade Organization atau WTO, itu merupakan organisasi internasional di seluruh dunia yang menangani perdagangan bebas. Ada juga di ASEAN bernama ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Nah, itu semua merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi di negaranya masing-masing. Kita sebagai warga negara, yuk mari tingkatkan pengetahuan kita dan juga kreativitas kita agar turut membantu dalam meningkatkan perekonomian negara. Sekian pembelajaran hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata boleh ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.